Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Setiawan, dosen tetap program studi pendidikan bahasa Indonesia program magister atau bisa juga disebut S2 PBI FKIP Universitas Tidar. Video pengajaran ini saya buat untuk melengkapi sertifikasi bidang pengajaran PDD UKTBT. Nah, selain mengajar di S2 PBI, saya juga mengajar di S1 PBSI FKIP Untidar. Beberapa mata kuliah yang saya ampuh untuk di S2 PBI antara lain ada pengkajian susastra, ada pengkajian sastra pasca struktural, ada pengkajian bahasa sastra budaya Kedu dan pengajarannya. Sementara itu untuk di S1 PBSI beberapa mata kuliah yang saya ampuh antara lain ada sejarah sastra, kemudian ada teori drama, ada pengantar ilmu sastra, dan berbagai mata kuliah yang relevan dengan bidang keilmuan saya. Untuk bidang keilmuan saya sendiri tentunya berkenaan dengan sastra, khususnya sosiologi sastra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, memaparkan berkenaan dengan pengajaran, yakni pada mata kuliah pengkajian bahasa sastra budaya Kedu dan pengajarannya. Nah, pengajian bahasa sastra budaya Kedu dan pengajarannya merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di S2 PBI. Untuk bobot SK-nya sendiri ialah 3 SKS. Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah pengkajian bahasa sastra budaya Kedu dan pengajarannya itu ada di CPL 6, yaitu menguasai teori sastra, budaya, dan kearifan lokal, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya Kedu dalam penerapan, pelestarian, revitalisasi, dan pengembangan bahan ajar, media, dan model pembelajaran bahasa dan sastra berbasis teknologi. Lebih lanjut, mata kuliah ini terdapat 5 CPMK. CPMK pertama, yakni menganalisis secara mendalam karya sastra dan praktik budaya Kedu berdasarkan teori sastra, budaya, dan kearifan lokal dalam konteks pendidikan bahasa dan sastra. Kemudian ada CPMK 2, yaitu menginterpretasikan nilai-nilai budaya Kedu sebagai sumber pembentukan karakter, identitas lokal, dan penguatan literasi budaya dalam pembelajaran. CPMK 3 merancang bahan ajar bahasa dan sastra berbasis budaya Kedu yang inovatif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. CPMK 4 mengembangkan media dan model pembelajaran berbasis teknologi yang mendukung pelestarian dan revitalisasi sastra serta budaya Kedu secara berkelanjutan. CPMK 5 ialah mengevaluasi dan merefleksikan penerapan pembelajaran berbasis budaya lokal untuk memperkuat peran sastra dan budaya Kedu dalam pendidikan nasional dan global. Untuk deskripsi mata kuliah ini sebagai berikut ya. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan teoretik dan juga keterampilan berkenaan dengan pertama, pengetahuan dan keterampilan analisis mengenai karya sastra dan praktik budaya Kedu berdasarkan teori sastra, budaya, dan kearifan lokal dalam konteks pendidikan bahasa dan sastra. Dua, pengetahuan dan keterampilan interpretasi mengenai nilai-nilai budaya Kedu sebagai sumber pembentukan karakter, identitas lokal, dan penguatan literasi budaya dalam pembelajaran.
Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan merancang bahan ajar bahasa dan sastra berbasis budaya Kedu yang inovatif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Yang keempat, pengetahuan dan keterampilan pengembangan media dan model pembelajaran berbasis teknologi yang mendukung pelestarian dan revitalisasi sastra serta budaya Kedu secara berkelanjutan. Dan yang kelima, pengetahuan dan keterampilan evaluasi dan refleksi penerapan pembelajaran berbasis budaya lokal untuk memperkuat peran sastra dan budaya Kedu dalam pendidikan nasional dan global. Berikutnya untuk mata kuliah ini total ada 16 pertemuan ya, meliputi pertemuan pertama itu orientasi mata kuliah dan kontrak perkuliahan, kemudian dilanjut ke pertemuan kedua membahas mengenai ragam sastra lisan praktik budaya Kedu. Kemudian lanjut pertemuan 3 itu adalah ragam sastra tulis praktik budaya Kedu. Kemudian lanjut pertemuan 4 pembahasan mengenai nilai-nilai dalam budaya Kedu. Lebih lanjut di pertemuan 5 sampai 7 itu nanti ada pembahasan budaya Kedu, ada sastra lisan, sastra tulis, praktik budaya, dan nilai-nilainya. Dalam konteks ini adalah PJBL, Project Based Learning 5 sampai 7. Kemudian nanti di pertemuan 8 ada ujian tengah semester atau UTS. Lanjut ke pertemuan 9. Nanti kita lanjutkan pembahasan atau materinya berkenaan dengan bahan ajar bahasa dan sastra berbasis budaya Kedu. Di pertemuan 10 nanti ada media dan model pembelajaran berbasis teknologi sebagai upaya pelestarian dan revitalisasi sastra dan budaya Kedu. Kemudian di pertemuan 11 bahan ajar bahasa dan sastra berbasis budaya Kedu. Di pertemuan 12-13 ini project based learning, yakni media dan model pembelajaran berbasis teknologi sebagai upaya pelestarian dan revitalisasi sastra dan budaya Kedu. Kemudian di pertemuan 14 dan juga 15 ini ada evaluasi dan refleksi penerapan pembelajaran berbasis budaya lokal, dalam hal ini tentunya budaya Kedu. Dan di pertemuan 16 nanti ada ujian akhir semester atau UAS. Nah, untuk referensi yang ada yang kami pakai atau ada yang ada di mata kuliah ini tentunya kami ambil dari mata kuliah referensi terbaru ya. Semuanya kita ambil referensi di tahun 2025. Untuk rencana evaluasi ini ada beberapa ya yang dapat disampaikan, yaitu meliputi ada sikap, itu nanti sikap atau tugas itu dengan bobotnya 10%, kemudian nanti ada UTS dengan bobot 20%, dan juga UAS dengan bobot 20%, kemudian ada tim PJBL ya, Project Based Learning itu dengan bobot 50%. Jadi total 100%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya akan saya tampilkan mengenai pembelajaran mata kuliah pengkajian bahasa, sastra, budaya Kedu, dan pengajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sudah makan siang?
Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik. Oke, teman-teman ya, saya ucapkan selamat datang kembali tentunya di mata kuliah pengkajian bahasa, sastra, budaya Kedu dan pengacaranya. Nah, teman-teman, tentunya izin pertemuan hari ini kita laksanakan secara daring tentunya ya. Dan pertemuan dua ini kita akan membahas mengenai ragam sastra lisan budaya Kedu. Nah, oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, izin kita menundukkan kepala sejenak ya. Kita berdoa semoga apa yang teman-teman cita-citakan ya, semoga kita kegiatan hari ini kita semua diberi kemudahan kelancaran. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Sudah selesai? Oke, alhamdulillah. Nah, berikutnya izin saya akan presentasi terlebih dahulu ya. Ulfi, Hadir, ya, Pak. kemudian Rasya, Hadir, Pak. Fatih, Hadir. ya, Intan, Ada menyinggung. Hadir, Pak. Wildan, Hadir, Pak. hadir semua ya, nggak ada yang tidak hadir. Oke, baik teman-teman ya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, hari ini kita akan bahas mengenai ragam sastra lisan budaya Kedu ya, dalam berbagai perspektif teori sastra, budaya, dan kearifan lokal. Nah, sebelum lanjut teman-teman ya, masih ingat nggak di pertemuan pertama kemarin kita membahas mengenai apa aja? Masih ingat? Siapa yang Ingat, masih ingat? Pak. Ingat. Intan ingat? Oke, silakan Intan. Gimana Intan? Coba. Oke, pada pertemuan kemarin itu kita Ya. bahas tentang sastra dan kebudayaan. Nah, terus yang kita pelajarin tuh tentang pengertian sastra, terus juga Oke. kebudayaan sastra, terus bagaimana sastra tuh diposisikan sebagai produk dari kebudayaan. Terus juga Baik. keunikan sastra dibanding dengan produk kebudayaan lainnya gitu, Pak. Oke, cakep ya. Kita aplaus ya untuk Intan ya. Keren. Oke. Karena sudah tadi ya dirangkum oleh Intan, kita lanjut tentunya di materi hari ini ya. Yuk kita lihat ya. Yang pertama, saya izin menyampaikan capaian pembelajaran ya di pertemuan hari ini ya. Ada 7, memahami konsep sastra lisan, kemudian mengidentifikasi ragam sastra lisan masyarakat Kedu, kemudian menjelaskan fungsi sastra lisan, kemudian menganalisis sastra lisan menggunakan teori sastra, kemudian yang kelima mengkaji sastra lisan menggunakan teori budaya, berikutnya menginterpretasi nilai-nilai kearifan lokal, dan ketujuh mengembangkan pemanfaatannya sebagai sumber pembelajaran bahasa Indonesia. Oke teman-teman ya, ada 7 dan ini ada persepsi awal ya. Pertanyaan pemantik. Nah, ada 3. Pernahkah Anda mendengar cerita rakyat yang hanya disampaikan secara lisan oleh orang tua atau sesepuh desa? Mengapa cerita tersebut masih diingat meskipun tidak pernah ditulis? Dan yang terakhir, apa fungsi sastra lisan bagi masyarakat? Nah, teman-teman silahkan beratensi teman-teman semuanya ya, seperti biasa langsung teman-teman ke kelas virtual mijil.id ya dan menyampaikan atensinya. Kita tunggu ya. Nah, oke, segera aja dan coba kita lihat apakah sudah beratensi teman-teman semuanya. Ada ya. Oke. Berbagi layar saya sudah nampak atau belum ya? Masih nunggu ya? Oke. Nah, sambil menunggu loading ya, agak lama, ini saya izin membacakan sedikit ya. Ini, alhamdulillah semua sudah beratensi ini ya. Kemudian untuk Wildan ini, ya, Wildan ini dia menyampaikan mengenai, dia masih ingat tentang Malin Kundang ternyata ya. Sebuah cerita yang tentunya teman-teman sudah kenal ya. Dan disebutkan Wildan bahwa pertalian berfungsi sebagai media hiburan, pendidikan, menyampaikan nilai budaya, serta menjaga dan melestarikan warisan budaya agar tidak hilang seiring berkembang zaman. Oke, keren.
Dan teman-teman semuanya udah beratensi, terima kasih ya. Kita kasih applause untuk kita semua. Baik. Karena persepsi sudah, kita lanjut ya ke sebentar. Ini agak loading nih ya, sebentar. Oke, agak loading, cukup lama loadingnya. Semoga baik-baik aja nih laptop saya. Bentar. Nah, oke. Berbagi layar saya sudah nampak? Cek. Nah, udah ya, baik. Oke teman-teman ya, nah, persepsi sudah, tentu teman-teman masih ingat dong cerita rakyat ya disampaikan oleh tua ketika atau sesepuh desa ya. Entah udah waktu teman-teman kecil tentunya. Berikutnya hakikat sastra lisan ya, hakikat. Jadi sastra lisan itu apa sih gitu kan ya? Sastra lisan itu adalah karya sastra yang hidup dan berkembang melalui tradisi tutur ya dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Yang mana sastra lisan ini memiliki karakteristik ya, setidaknya ada 5, antara lain diwariskan secara lisan, anonim, kemudian memiliki banyak versi, berkembang sesuai konteks masyarakat, dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Nah, berikutnya, kalau kita melihat sastra lisan dari perspektif teori sastra, ya, sastra lisan tentu memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, ya. Apa aja sih unsur intrinsiknya? Tentu ada tema, ada latar, ada tokoh, ada amanat, alur, kemudian gaya bahasa. Sementara untuk unsur ekstrinsiknya itu ada budaya, ada ekonomi, agama, politik, sejarah, dan lingkungan. Nah, lalu bagaimana sih kalau kita lihat sastra lisan dari perspektif teori budaya? Merujuk pada Kunchoro-Ningrat, teman-teman ya, budaya itu terbagi atas 3 wujud ya. Ada ide, ada aktivitas, ada artefak. Dan sastra lisan itu menghubungkan ketiga unsur tersebut. Ya, jadi dalam sastra lisan ini mengaitkan ketiga wujud sastra tersebut ya, ide, aktivitas, dan juga artefak. Nah, lalu bagaimana perspektif kearifan sastra lisan dari perspektif kearifan lokal? Seperti yang kita ketahui, kearifan lokal itu adalah pengetahuan masyarakat yang lahir dari pengalaman hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, nilai yang sering ditemukan dalam sastra lisan ya pada umumnya maupun sastra lisan Kedu pada khususnya itu meliputi religius, gotong royong, kerja keras, kesederhanaan, harmoni dengan alam, toleransi, penghormatan, dan penghormatan kepada leluhur. Oke, nah kita lanjut. Masih semangat ya? Masih ya? Ya. Masih, Oke. Pak. Masih. Oke, nah lalu ketika kita berbicara mengenai sastra lisan budaya Kedu ya tentu memiliki banyak ragamnya, banyak macamnya. Apa aja sih? Ya tentunya lebih dari satu ya, ada cerita rakyat ya. Cerita rakyat bisa legenda, mite, dongeng ya. Ada tradisi tutur, ada yang namanya tradisi pertunjukan, tari soreng, topeng ireng, dayakan ya. Ada tradisi yang namanya tradisi ritual ya seperti nyadran, seperti desa. Kemudian ada tradisi tembang ya, capat, salawat, kemudian ada tembang dolanan juga. Nah, ini salah satu contoh teman-teman ya, contoh dari sastra lisan Kedu ya. Salah satu contohnya itu ialah legenda Gunung Tidar ya. Yang mana Gunung Tidar ini dipercaya sebagai Pakuning Tanah Jawa dan biasanya dikait-dekatkan dengan penyebaran agama Islam oleh Syekh Subakir. Nilai budaya dari legenda Gunung Tidar itu yang bisa kita
retas, antara lain dari religius, toleransi, keseimbangan manusia dan alam, kemudian penghormatan terhadap sejarah lokal. Nah, selain apa itu sastra lisan Gunung Tidar, legenda Gunung Tidar, ada juga contoh lain dari sastra lisan Nyeduh yaitu Selawat Kinanti, teman-teman. Apa sih Selawat Kinanti itu? Yaitu tradisi pembacaan selawat dengan metode tembang Jawa. Pernah nonton Selawat Kinanti atau mungkin di daerah teman-teman ada? Pernah nonton belum? Ada yang pernah nonton? Belum ada? Belum ya? Kapan-kapan kita nonton bareng dah ya. Fungsinya, fungsi Selawat Kinanti ini ya, karena dia ini ada selawat kata selawatnya gitu ya. Tentu fungsi yang pertama sebagai media dakwah, kemudian ada media pendidikan karakter, kemudian media pelestarian bahasa Jawa, kemudian media pembentukan religiusitas. Nah, kapan-kapan kita nonton bareng Selawat Kinanti. Berikutnya, fungsi sastra lisan. Nah, sastra lisan itu tentunya tidak hadir sekonyong-konyong gitu aja ya, tapi eksistensinya itu juga memiliki fungsi ya, nggak mubazir gitu ya, tapi memiliki fungsi. Setidaknya ada 6 fungsi ya sastra lisan ya. Yang pertama, edukatif. Apa itu fungsi edukatif? Artinya fungsi sastra lisan ini memiliki fungsi mendidik masyarakat melalui nilai dan petuah. Berikutnya ada juga fungsi religius, teman-teman ya. Fungsi religius ya. Fungsi religius ini sastra lisan menguatkan keyakinan dan spiritualitas. Berikutnya ada fungsi historis ya. Ini sastra lisan itu ya memiliki fungsi menyimpan sejarah dan memori kolektif. Berikutnya fungsi rekreatif, teman-teman ya. Jadi fungsi sastra lisan ini sebagai hiburan bagi masyarakat. Berikutnya lagi ada fungsi sosial. Ini sastra lisan memiliki fungsi membangun solidaritas dan kebersamaan nih bagi masyarakat ya pendukungnya. Berikutnya ada fungsi kultural ya. Sastra lisan ini berfungsi menjaga identitas dan keberlanjutan budaya. Itu teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut dari teman-teman, apakah ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, dikonfirmasi? Silahkan, kalau ada bisa langsung open mic. Monggo. Saya, Pak. Oh baik, Ulfi Yuki silahkan. Ulfi Yuki. Baik, Bapak, saya izin bertanya. Tadi kan Ah. dijelaskan bahwa sastra lisan itu diwariskan secara lisan atau turun-temurun seperti itu. Ya, Nah, turun-temurun. pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai terjadinya pergeseran atau perubahan isi cerita sastra lisan mulut ke mulut yang lainnya selama kurun waktu yang lama? Dan kira-kira apa dampak yang akan timbul jika hal tersebut terjadi? Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuki. Pertanyaan sangat bagus. Sastra lisan disampaikan dari mulut ke mulut ya. Berpotensi ada perubahan, penambahan, pengurangan gitu ya karena tak lepas dari waktu. Kemudian apa dampaknya? Seperti itu ya, Ulfi ya. Terima kasih Ulfi untuk pertanyaannya. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi silahkan. Kalau ada yang mau menanggapi silahkan. Bisa open mic aja langsung. Saya, Pak. Rasya ya, silahkan Rasya. Ya, Silahkan Pak. Rasya. Nah, Pak, menurut saya itu pergeseran atau perubahan isi cerita sastra lisan merupakan hal yang wajar karena proses penyampaiannya itu dilakukan dari mulut ke mulut dalam kurun waktu yang lama. Nah, setiap pencerita itu dapat menambahkan, mengurangi, atau bahkan menyesuaikan bagian cerita sesuai dengan ingatan, pengalaman, maupun kondisi pada zamannya. Nah, jika perubahan yang terjadi itu terlalu jauh, dampaknya itu adalah makna asli cerita dapat berubah, lalu pesan moral menjadi berkurang, bahkan keaslian dan nilai sejarah sastra lisan itu dapat hilang, Bapak. Baik, luar biasa. Plus untuk Yuki, plus untuk Rasya, plus untuk kita semua. Keren. Baik. Oke, ya.
Jadi berkenaan dengan pertanyaan Lutfi tadi, saya juga gayuh ya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Rasha ya. Tentunya perubahan yang terjadi karena disampaikan dari mulut ke mulut ya, mulut dari mulut yang tidak hanya sehari dua hari ya, bahkan bertahun-tahun berabad-abad gitu ya. Ya tentu perubahan yang terjadi sebuah kelumrahan ya, sesuatu yang bisa kita toleransi seperti itu ya. Dan dampaknya itu, dampak dalam konteks ini semakin banyak versi cerita tentu akan menambah dinamika dari cerita atau sastra lisan yang kita maksud tersebut. Artinya dampak di sini nggak selalu dampak negatif gitu ya, beda. Jadi nggak selalu negatif, jadi dampak yang sifatnya positif. Begitu Ulfi, Rasha dan teman-teman yang lain juga tentunya. Oke, cukup? Belum ada pertanyaan lagi ya? Kita lanjut dulu. Nah, kemudian teman-teman ya, analisis sastra lisan. Kita lanjut ke analisis sastra lisan. Artinya sastra lisan itu kita bisa analisis loh gitu ya. Lalu aspek apa aja yang dikaji sih Pak ya? Setidaknya ada 4 ya. Dari aspek struktur ya, itu berkenaan dengan tema, alur tokoh, latar, amanat. Kemudian ada konteks budaya, kepercayaan, adat, lingkungan sosial. Kemudian nilai dan makna religius, moral, sosial, kearifan lokal. Kemudian dari aspek fungsi sosial ya tentunya sastra lisan bisa kita analisis dari perspektif apakah dia sebagai hiburan, pendidikan, ritual, atau bahkan sampai dalam konteks kontrol sosial. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman ya, sampai sini ada pertanyaan belum? Kalau belum ada teman-teman ya, ini mengingat waktunya juga ini ya, sudah akan berakhir. Ini ada sedikit case method teman-teman ya, kasus ya. Ini berkenaan dengan tradisi mendongeng sebelum tidur pada anak itu mulai hilang karena anak-anak mulai lebih sering menggunakan gawai. Nah, coba teman-teman ya, kalian renungkan deh terkait dengan case atau kasus ini ya. Direnungkan apa sih penyebab fenomena tersebut, kemudian punya dampak nggak sih terhadap pewarisan budaya. Lalu bagaimana nih guru atau calon guru bahasa Indonesia nih dapat mengatasi kasus tersebut. Nah, dan yang terakhir bagaimana teknologi ya justru dapat, nggak negatif ya, dapat membantu dimanfaatkan untuk melestarikan sastra lisan. Nah, silakan teman-teman ya bisa menyampaikan tanggapannya melalui kelas virtual minjil.id ya. Kita tunggu atensi dari teman-teman ya. Hari ini ya, nantilah kita batasi sampai pukul 18.00 ya, biar nanti segera saya koreksi terkait tanggapan dari case atau kasus ini. Saya rasa seperti itu teman-teman, kurang lebihnya ya. Terima kasih untuk atensi dari teman-teman semuanya. Sehat selalu untuk kalian. Sukses selalu. Salam sugeng untuk Bapak Ibu di rumah. Terima kasih. Dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.